Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah tanyain ke aku lewat sosmedku, lewat WA atau lewat email. Nah ini ada pertanyaan nih terkait dengan Kak, apa sih tipsnya pada saat kita akan menghadapi medical check up dalam suatu proses rekrutmen perusahaan? Ada nggak nih dari teman-teman yang akan menghadapi MCU? Atau ada yang udah pernah menghadapi MCU? Kira-kira teman-teman harus mempersiapkan apa aja? Atau teman-teman ada tips dan trik bagi teman-teman kita yang belum pernah? Yuk kita diskusi bareng, ngobrol bareng di channelku ini. Nanti aku akan sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang aku miliki. Dan apabila teman-teman di sini ada yang sudah memiliki pengalaman atau masukan atau tambahan atau koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi dan ngobrol bareng. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore saja semua informasi yang ada di channelku ini. Bagi yang pengen belajar terkait tahapan rekrutmen atau seputar karir, saranku silahkan belajarnya lewat playlist biar teman-teman lebih gampang karena videonya udah aku kelompokin di situ. Dan apabila teman-teman di sini ada yang merupakan seorang pencari kerja atau job seeker, dipersilahkan bisa cek secara berkala di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi terkait informasi pekerjaan terkini yang sedang tersedia yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn. Ya teman-teman, kita ngobrol bareng. Silahkan kalau mau dicatat, nanti kalau mau ditambahin boleh banget kayak gitu. Terkait dengan apa sih yang harus kita persiapkan dulu untuk menghadapi MCU. Nah ini aku pengen sampaikan dulu ya teman-teman ya. Ini sebagai berdasarkan pengetahuan sebagai awalan. Jadi teman-teman gini, satu, teman-teman harus menyadari bahwa medical check up itu adalah tahapan yang tidak semua perusahaan akan memberikan itu. Jadi ada lowongan-lowongan kerja yang nggak ada MCU gitu. Oke. Yang nomor dua, kalaupun ada MCU di suatu perusahaan, itu yang diukur itu bisa berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Kayak begitu. Bahkan dalam satu perusahaan yang sama untuk posisi yang berbeda, misalkan yang di ruangan, untuk posisi yang di lapangan, itu yang diukur juga bisa beda kayak gitu. Sehingga teman-teman di sini silahkan selain nonton video ini juga coba cari referensi di tempat lain. Barangkali nanti ada posisi-posisi yang diincar dan ada orang di luar sana yang sudah pernah berprofesi di posisi itu dan mereka berbagi terkait dengan medical check up tadi. Nah, secara umum teman-teman, biasanya tuh medical check up ya. Aku ngomong yang biasanya ya, yang diukur itu apa aja sih? Biasanya nomor satu jelas, pasti akan ada pemeriksaan fisik langsung sama dokter, kayak gitu. Kemudian kadang-kadang tuh juga ada ukur tinggi badan, berat badan, kayak begitu. Kemudian cek mata, cek plus minus buta warna, kayak gitu ya. Kemudian tes urin, kemudian tes darah, gitu. Kemudian mungkin kayak foto-foto pakai ronsen gitu ya, itu juga ada yang rekam jantung pakai elektrokardiograf kayak gitu, itu juga bisa. Mungkin ada yang tes narkoba secara lebih detail, itu juga ada semacam itu. Ada yang tes pakai tes lari, tes fisik gitu-gitu juga ada kayak gitu ya. Jadi di sini macam-macam teman-teman yang mungkin akan diukurkan gitu, dan biasanya itu akan dilaksanakan di klinik, rumah sakit, atau di laboratorium tertentu yang ditunjuk sama perusahaan. Ada yang begitu, ada yang kita boleh milih sendiri yang ada di sekitar tempat kita kayak begitu. Nanti hasilnya langsung dikirim ke perusahaan, mungkin rekanan atau gimana yang udah ditunjuk. Itu teman-teman, secara umum tuh kayak begitu. Nah, kita apa yang harus kita persiapkan nih Kak kalau kita akan menghadapi medical check up? Nah, persiapan ini menurutku ya, itu ada, kita bisa bagi jadi dua. Pertama, persiapan jangka pendek dan jangka panjang. Persiapan jangka panjang itu adalah persiapan yang misalkan teman-teman di sini ini belum nyari kerja nih. Mungkin yang nonton video ini ada yang merupakan seorang mahasiswa yang belum nyari kerja kayak begitu. Atau masih dalam status belum mau nyari kerja, tapi mungkin nanti akan nyari kerja dan mungkin akan menghadapi medical check up. Yang pertama adalah tetap ya, jaga kesehatan. Kenapa jaga kesehatan secara umum? Siapa sih yang mau sakit? Ya enggak. Yang nomor dua, perusahaan juga seneng kan ya kalau punya karyawan yang sehat gitu. Nah gitu, karena seringkali kesehatan fisik berpengaruh pada kesehatan mental, emosional kayak gitu. Jadi kita harus punya kesadaran itu untuk menjaga kesehatan dengan apa ya, pola-pola hidup yang mungkin tips dan triknya udah banyak ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah menerapkan itu, olahraga teratur, makan yang gizinya seimbang, puasa, positive thinking dan lain-lain kayak begitu. Jadi teman-teman silahkan terapkan itu sebagai kebutuhan, sehat sebagai kebutuhan.
bukan sehat sebagai persiapan menghadapi medical check up. Itu yang jangka panjangnya. Yang jangka pendek teman-teman, misalkan berapa hari lagi nih kayak gitu. Ini teman-teman harus sadar ya, medical check up itu nggak ada yang dadakan gitu. Jadi medical check up itu biasanya akan diberitahu beberapa hari sebelumnya misalkan kayak gitu. Kenapa? Karena harus ada persiapan yang dilakukan. Nah, jangka pendeknya adalah ikuti instruksi atau arahan yang diminta oleh perusahaan yang harus teman-teman persiapkan sebelum medical check up. Biasanya ada instruksinya itu apa misalkan? Satu, istirahat yang cukup, jangan konsumsi kafein dan lain-lain. Terus jangan merokok, berhenti dulu merokok. Kemudian jangan melakukan aktivitas fisik yang berat. Jadi misalkan 2 hari lagi teman-teman mau medical check up, hari ini lari maraton, besok renang kayak gitu ya, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak begitu. Ikuti instruksinya dulu. Jangan melakukan olahraga yang berat. Terus biasanya akan dikasih tahu bahwa malamnya atau kemarinnya tuh puasa dulu. Jadi nggak konsumsi apapun selain air putih kayak gitu. Ikuti aja setiap instruksi yang ada kayak begitu. Ya. Nah, nanti pada saat teman-teman datang ke tempatnya kayak begitu, ya udah ikuti aja apa yang harus diukur. Perlu diingat ya teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang medical check up-nya itu mandiri. Jadi listnya itu tuh tidak diberitahu secara detail oleh perusahaan, apalagi yang nanti sifatnya itu ada yang reimbursement dan lain-lain kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman itu mau ngecek ke lab sendiri kayak begitu, teman-teman boleh nanya ke HR-nya secara lebih detail, Bu ini yang diukur apa saja gitu. Harus memastikan itu, karena beberapa case teman-teman kemarin itu di grup loker ada yang ibaratnya udah ngukur begini, tapi ternyata itu udah ngeluarin duit sendiri ya kayak gitu. Tapi ternyata masih ada yang kurang gitu, yang ini kok belum, nah semacam itu. Jadi ini teman-teman harus memastikan juga kayak begitu, apakah kita tinggal mendatangi. Jadi kadang tuh perusahaan itu udah ada rekanan gitu ya dengan klinik untuk medical check up tadi gitu, jadi mereka udah punya listnya sendiri gitu, ada yang listnya dikirim ke teman-teman gitu. Nah itu harus dipastikan lagi apakah yang diukur benar-benar cuma itu saja kayak begitu. Takutnya ada yang multi tafsir dan lain-lain gitu loh teman-teman gitu. Ya itu aja sih sebenarnya untuk medical check up, cukup simpel ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus punya kesadaran untuk jangka panjang, kebutuhan sehat untuk jangka panjang karena itu merupakan investasi. Yang kedua adalah ikuti setiap instruksi yang ada sebelum menghadapi medical check up. Kayak begitu. Paling sementara dari aku itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan, tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya.